Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kepemimpinan dalam manajemen. Yang beranggotakan pertama Ajeng Dia Ayu, kedua Dwi Maulidia, yang ketiga Nurmana Sylvia, yang keempat Jenny Devi Angelina, yang kelima Noviati Dwi Lestari, yang keenam Indah Karunia Sari. Saya Nurmana Sylvia, NIM 14, akan menjelaskan pada bagian pengertian pemimpin. Menurut istilah, pemimpin adalah orang yang memiliki wewenang dalam pengambilan suatu keputusan dalam suatu organisasi. Definisi kepemimpinan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan yang berupa kemampuan dalam mempengaruhi perilaku orang lain agar bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Definisi pemimpin menurut pakar. Yang pertama, Terry Hoyt dalam Kartono 2003. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain supaya mau dalam bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut agar dapat membimbing orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu organisasi atau kelompok. Yang kedua, hikmat. Kepemimpinan adalah proses pelaksanaan tugas dan kewajiban individu yang sifat dari kepemimpinan dalam memikul tanggung jawabnya secara moral dan legal formal atas seluruh pelaksanaan wewenangnya yang telah didelegasikan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, Owen dalam Sudarmiani. Kepemimpinan ialah sebagai fungsi kelompok non-individu yang terjadi dalam interaksi dalam dua orang atau lebih, dan di mana seseorang menggerakkan yang lain untuk berpikir dan berbuat sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, pengertian manajemen. Manajemen dalam bahasa Inggris berarti mengelola atau mengatur. Manajemen merupakan suatu sistem yang setiap komponennya menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manajemen. Pengertian manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Definisi manajemen menurut pakar. Yang pertama, hikmat. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif. Yang kedua, hasibun. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan juga efisien dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Yang ketiga ada Fayol. Manajemen adalah suatu kegiatan untuk memprediksi, merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan. Perkenalkan, nama saya Noviati Dwi Lestari, NIM 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Menurut orang banyak, kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan dengan dalam hal definisinya. Padahal hakikatnya kepemimpinan mempunyai definisi yang sangat luas dibandingkan dengan manajemen. Bisa dilihat berdasarkan tugasnya. Dalam kepemimpinan mengaruh pada kemampuan individu, sementara dalam manajemen pengaruh pada sistem dan mekanismenya. Yang kedua, dalam kepemimpinan merupakan kualitas hubungan. Yang kedua, dalam manajemen merupakan fungsi dan status kewenangan. Lalu dalam kepemimpinan diarahkan untuk mencapai suatu keinginan, sementara dalam manajemen diarahkan untuk mencapai suatu keinginan. Yang keempat, dalam kepemimpinan bersifat hubungan personal, sementara dalam manajemen bersifat hubungan impersonal. Yang kelima, dalam kepemimpinan menggantungkan diri pada sumber yang ada pada dirinya sendiri, sementara dalam manajemen bergantung diri pada daya dan dana yang ada. Yang kedua, bisa dilihat perbedaannya berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, dalam kepemimpinan yaitu meningkatkan sebuah arah dan tujuan, sementara dalam manajemen
merencanakan serta mengkoordinasi suatu kegiatan. Lalu dalam kepemimpinan membentuk suatu prinsip, sementara dalam manajemen merumuskan suatu prinsip. Yang ketiga, dalam kepemimpinan mengembangkan sebuah peluang baru, sementara dalam manajemen memecahkan sebuah masalah. Lalu yang keempat, dalam kepemimpinan memperdayakan serta membina orang, sementara dalam manajemen memerintah serta mengarahkan orang. Lalu yang kelima, perspektif jangka panjang, sementara dalam manajemen merinci jangka pendek, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya perbedaan kepemimpinan dan manajemen ini terletak pada bagaimana mereka memotivasi orang lain ataupun dalam mencapai tujuan sesuatu yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Maulidia, NIM 11, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam manajemen. Manajemen tidak bisa dipisahkan dari kepemimpinan, karena manajemen merupakan bagian integral dari sebuah kepemimpinan. Sebagai upaya untuk menegaskan mekanisme integral mengenai hubungan dari keduanya, ada 7 hal penting yang perlu diulas. Yang pertama, ada tempat manajemen dalam kepemimpinan. Kepemimpinan dalam kaitan ini mewadahkan manajemen, dan manajemen adalah pembuktian bagi aktualisasi pelaksanaan kepemimpinan. Dengan ini, dapatlah dikatakan bahwa manajemen membuktikan bahwa kepemimpinan sedang terlaksana, karena kepemimpinan hanya berjalan dengan adanya pelaksanaan manajemen. Yang kedua, pemimpin dan manajemen. Hubungan pemimpin dan manajemen dapat dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama, dari perspektif posisi tugas dan perspektif hubungan pelaksanaan kepemimpinan. Dari perspektif posisi tugas, seorang pemimpin puncak atau top leader dapat disebut sebagai manajer puncak. Penyebutan seperti ini menjelaskan tentang peran pemimpin sebagai seorang manajer puncak, yang tidak berarti bahwa pemimpin ada pada posisi manajerial. Sedangkan dari perspektif hubungan pelaksanaan kepemimpinan telah dikatakan bahwa pemimpin tatkala melaksanakan upaya memimpin sesungguhnya, ia sedang melaksanakan tindakan memanajemeni. Dalam perspektif kepemimpinan ini, ia membuktikan bahwa ada kepemimpinan yang sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga ada manajer dan manajemen. Manajer dalam hubungan dengan manajemen menjelaskan tentang substansi tugas yang ada padanya. Di sini, manajer adalah kepala atau pemimpin suatu departemen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Ia akan membantu pemimpin memimpin pekerjaan yang bersifat departemental. Kemudian, jika pada sisi yang bersifat lebih substansial, manajemen adalah tugas seorang manajer yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kepemimpinan pada aras manajerial. Tentu, tatkala melaksanakan tugasnya, manajer memanajemeni, tetapi perbedaannya ialah bahwa ia memanajemeni tugasnya atas nama pemimpin yang mendelegasikan tugas manajerial kepadanya. Kemudian yang keempat ada administrator dan manajemen dalam kepemimpinan. Administrator adalah pelaksana tugas kepemimpinan pada aras operasional yang menjadi ujung tombak dari tugas kepemimpinan. Dalam hubungan penyebutan posisi tugas dan peran administrator, hal ini tergantung pada besar kecilnya organisasi di mana kepemimpinan tersebut dijalankan. Apabila organisasinya besar, administrator dapat disebut sebagai manajer lapangan. Dan sebaliknya, bila organisasinya kecil, administrator dapat menjadi pelaksana tugas langsung
baik sebagai sekretaris atau lapangan yang lainnya. Kemudian yang kelima, bawahan dan manajemen. Dalam hubungan dengan manajemen, para bawahan akan selalu ditempatkan pada suatu unit tugas yang menyentuh pekerjaan secara langsung. Sifat pekerjaan langsung tersebut dapat berupa tugas dasar, tugas utama, maupun tugas pendukung. Yang keenam, manajemen dalam organisasi. Dalam hubungan organisasi, manajemen sering identik dengan kepemimpinan. Ketika ada orang yang menyebut manajemen, maka hal tersebut menunjuk dalam kepemimpinan dari organisasi ataupun sistem kepemimpinan dalam suatu organisasi. Yang terakhir ada manajemen dalam upaya memimpin. Hubungan pemimpin dalam memanajemeni kepemimpinan akan sangat terlihat dalam upaya memimpin yang menyentuh bidang berikut. Yang pertama ada pemimpin memastikan bahwa ia mengkoordinir kepemimpinan dengan menggerakkan unsur SDM dan mengelola semua sumber. Kemudian pemimpin memastikan bahwa ia mendasarkan semua upaya memimpin di atas suatu perencanaan strategis yang lengkap. Ketiga, pemimpin harus memastikan adanya pengorganisasian tugas dan penempatan SDM yang tepat bagi semua tugas yang dibutuhkan dengan adanya delegasi dan penugasan yang benar dan baik. Yang keempat, pemimpin harus memimpin dengan menggerakkan semua komponen SDM yang terlibat dalam pelaksanaan yang bergerak kerja secara sinergis dan simultan ke arah produktivitas optimal dengan menggunakan strategi dan taktik yang andal. Kemudian yang kelima, pemimpin harus memastikan pelaksanaan kerja dengan melaksanakan supervisi atau pengawasan dan evaluasi untuk refinisasi kerja dalam kepemimpinan guna memperlancar upaya memimpin yang ditanganinya secara bersinambung ke arah pencapaian tujuan organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cingdia Ayu Febrina dengan NIM 9. Saya akan menjelaskan tentang fungsi kepemimpinan. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu adanya perencanaan dalam sebuah organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Manfaat-manfaat tersebut antara lain, perencanaan adalah hasil dari pemikiran dan analisa situasi dalam sebuah pekerjaan dengan tujuan yang diinginkan. Perencanaan berarti pemikiran jangka panjang yang disertai dengan fakta-fakta di dalamnya. Dan perencanaan berarti penempatan diri ke situasi pekerjaan yang akan dilakukan dengan target tertentu. Yang kedua adalah fungsi memandang ke depan. Menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki pandangan yang jauh ke depan dan mendorong apapun yang terjadi dan selalu waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan. Hal ini merupakan jaminan bahwa pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan ke depan dengan jangka waktu yang terus-menerus tanpa adanya kerugian. Maka diharapkan seorang pemimpin mampu membaca situasi agar dapat mendeteksi hambatan-hambatan yang ada. Yang ketiga adalah fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan loyalitas ini tidak hanya disuguhkan kepada para bawahan, tetapi juga kepada para pemimpin dalam sebuah organisasi. Untuk dapat meraih kesetiaan, maka diharapkan pemimpin mampu memberikan yang terbaik seperti cara berpikir, tingkah laku, ataupun kata-kata terhadap anak buahnya, bahwa pemimpin tidak pernah ingkar, menyeleweng dari loyalitas. Yang keempat adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah fungsi pemimpin yang digunakan sebagai alat untuk meneliti kemampuan pelaksana rencana. Dengan adanya pengawasan, maka hambatan-hambatan yang muncul dapat segera terselesaikan. Yang kelima adalah fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan ini tidak mudah bagi para pemimpin-pemimpin. Metode untuk mengambil keputusan sendiri bisa dilakukan secara individu, secara kelompok
komisi, dewan, referendum, ataupun mengajukan usul tertulis. Yang terakhir adalah fungsi memberi motivasi. Sebagai pemimpin perlu adanya sikap perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus memiliki cara dan bisa memberi semangat serta motivasi untuk rajin bekerja dan tidak pernah mengeluh. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memberi hadiah, pujian, atau sekedar ucapan terima kasih. Dengan begitu, mereka akan timbul rasa diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipe kepemimpinan dalam manajemen ada 3, yaitu yang pertama, tipe kepemimpinan autokratis. Dalam gaya kepemimpinan autokratis, seorang pemimpin atau manajer autokratis tidak memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahan. Yang kedua, tipe kepemimpinan laissez-faire. Dalam gaya kepemimpinan ini, manajer atau pemimpin akan memberikan bawahan kebebasan penuh dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakannya, dan tentunya dengan batasan waktu yang telah ditentukan oleh manajer. Yang ketiga, ada kepemimpinan demokratis. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, seorang pemimpin atau manajer biasanya meminta pendapat atau nasihat dari anggota tim atau bawahannya sebelum mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Devi Angelina, NIM 21, Prodi Perbankan Syariah semester 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat kepemimpinan dalam manajemen. Yang pertama ada problem solver. Jadi di sini seorang pemimpin dituntut mampu membuat keputusan penting dan mencari jalan keluar atau solusi dari suatu permasalahan. Yang kedua itu bersikap positif. Jadi pemimpin itu harus mempunyai sikap positif. Artinya, suatu misal, memang manusia tak luput dari kesalahan. Apabila hal ini menimpa pada anak buah, seorang pemimpin itu tidak harus mencecarnya dengan segudang omelan. Jadi pemimpin harus menyelidiki terlebih dahulu latar belakang permasalahan tersebut sehingga bisa bersikap profesional dalam menanggapinya. Yang ketiga ada komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Karyawan sebaik apapun akan kehilangan arah bila dibiarkan berjalan dalam gelap. Jadi, sebagai pemimpin perlu menerangkan sejelas mungkin tentang tujuan bersama yang hendak diraih dan strategi dalam mencapainya. Yang keempat itu menjadi inspirasi. Jadi seorang pemimpin harus menetapkan standar dan jadi contoh bagi anak buahnya. Jadilah inspirasi bagi bawahan. Tidak pelit dalam membagikan pengalaman. Kemudian harus patuh pada peraturan yang dibuat. Misal selalu on time ketika berangkat ke kantor, begitu. Untuk yang kelima itu tumbuhkan motivasi. Jadi seorang pemimpin itu harus memberikan motivasi kepada anak buahnya. Contoh kecil dengan memberi penghargaan terhadap prestasi sekecil apapun yang dilakukan oleh anak buah. Begitu. Untuk yang terakhir, hubungan baik. Seorang pemimpin harus menjalin hubungan profesional dan interpersonal yang harmonis dengan seluruh anak buahnya. Luangkan waktu untuk mengenal karyawan secara personal sehingga mampu melakukan coaching tepat dengan sasaran. Begitu. Menurut Lee James tahun 1980, syarat menjadi pemimpin yaitu pertama, kepastian, mempunyai kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara, dan kemampuan menilai. Yang kedua, harus ada prestasi, gelar kesarjanaan, ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tanggung jawab, berani, tekun,
tekun, mandiri, kreatif, ulet, percaya diri, dan agresif. Yang keempat, partisipasi aktif, memiliki stabilitas tinggi, kooperatif, dan mampu bergaul. Yang terakhir itu mempunyai status, kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi dan tenar. Jadi itulah syarat menjadi seorang pemimpin. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penjelasan seluruhnya yaitu bahwa kepemimpinan dengan manajemen itu saling terkait, karena dalam sebuah manajemen sangat diperlukan adanya pemimpin agar suatu perusahaan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan begitu, agar menjadi seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sehingga perusahaan yang akan dipimpin bisa menjadi lebih baik dan berkembang nantinya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.